Seperti kita tahu, kalau Manchester United musim ini beneran sial. Pasalnya banyak sekali pemain penting yang absen sehingga itu secara tak langsung turut mempengaruhi performa mereka musim ini. Nah, tentu saja melihat itu semua, Erik ten Hag ingin paling tidak di Januari nanti manajemen menuruti permintaannya mendatangkan beberapa nama baru, entah itu loan atau permanen. Intinya paling tidak sampai akhir musim MU ini nggak kekurangan pemain, mengingat beberapa pemain inti pun masih harus menepi cukup lama. Dan sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, setidaknya Ten Hag ingin mendatangkan 3 pemain dengan posisi berbeda, yakni striker, winger, dan juga back. Lantas siapa sajakah mereka? Erik ten Hag sepertinya serius ingin meminta manajemen melakukan segala cara untuk setidaknya mengatasi krisis pemain yang ada. Kita tentu tahu kalau seabrek pemain MU ini secara bersamaan masuk ke ruang perawatan. Meskipun ada beberapa nama seperti Casemiro, Eriksen, dan Maguire yang kemungkinan bakal balik awal tahun 2024, namun masih ada pos-pos tertentu yang masih riskan bila nggak segera dicari solusinya. Masalah MU yang pertama jelas terletak di sektor depan, khususnya striker dan winger, di mana sejauh ini para pemain yang ada belum bisa menampilkan sesuatu yang diharapkan. Rashford yang mageran, Højlund yang masih mencari bentuk terbaiknya, lalu Garnacho yang masih angin-anginan, Anthony yang sampai sekarang masih muter-muter, dan Martial yang kian hari kian gak berguna. Maka gak heran kalau top skor mereka musim ini ada dalam diri Scott McTominay yang notabene adalah gelandang. Nah, persoalan lini tengah mungkin udah sedikit bisa aman, mengingat Casemiro dan Eriksen yang bakal segera pulih dalam waktu dekat. Namun untuk masalah back tengah ini yang cukup riskan. Sebab bila Maguire ini sembuhnya lebih lama dari perkiraan, praktis tinggal Varane dan Evans saja nih yang tersedia. Karena Lisandro Martinez kemungkinan masih lama untuk pulih. Sedangkan kita tahu sendiri kalau Varane ini rentan banget sama cedera. Sehingga kalau ia sampai cedera, ya udah tinggal Evans. Sebab Lindelof sendiri juga masih cedera. Lihat itu semua, maka wajar bila Ten Hag ingin setidaknya 3 pemain baru di Januari nanti. Gak usah yang berstatus bintang top, akan tetapi minimal kualitasnya lumayan lah untuk menghadapi krisis yang ada, dan kalaupun butuh dana. MU bisa tuh melego beberapa pemain yang masih punya value, macam Sancho ataupun Martial. Nah, jika itu udah dilakukan, maka Ten Hag bisalah mendatangkan 3 pemain baru untuk sisa musim ini. Lantas siapa saja sih mereka? Yang pertama ada Rafael Leao. Erik ten Hag sepertinya kurang puas dengan kinerja para pemain sayap Manchester United. Apalagi selain Martial yang udah dinobatkan sebagai duta jalan sehat, Marcus Rashford juga kini mengikuti jejaknya. Tentu saja, menambah juru gedor baru, terutama di posisi winger akan sangat penting untuk memecah kebuntuan. Dan nama Rafael Leao adalah salah satunya. Dilansir dari Team Talk, Leao sendiri sebenarnya udah lama masuk radar Erik ten Hag, di mana kehadiran Leao diyakini bisa menambah daya ledak di lini depan, mengingat ia punya kemampuan dalam hal dribble, kecepatan, serta ditunjang fisiknya yang kokoh. Ya, bersama Milan sendiri, Leao emang tampil luar biasa dengan total udah bikin 47 gol dan 41 assist dari 181 penampilan. Dan ia menjadi tokoh penting di balik keberhasilan Milan meraih Scudetto ke-19 dan menembus semifinal UCL musim lalu. Meskipun begitu, menurut Calcio Mercato, jika MU serius ingin mendatangkan Leao, paling tidak 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,9 triliun rupiah mesti dikeluarkan untuk menembusnya dari San Siro. Dan apakah MU bisa? Ya bisa aja, asal tadi Martial dan Sancho ini harus segera dijual dulu.
Berikutnya ada Mauro Icardi. Yap, penyerang asal Argentina ini sejatinya diincar Ten Hag sebagai opsi jangka pendek. Sebab Icardi ini rencananya akan dipinjam dari Galatasaray sampai akhir musim. Bila memuaskan, maka opsi permanen itu bisa saja dilakukan. Yap, secara kualitas, pemain 30 tahun itu bukanlah striker yang jelek. Dimana yang bikin ia gonta-ganti klub ya karena kelakuan istrinya yang rempong. Bersama Galatasaray sendiri, Icardi ini tercatat udah bikin 17 gol dari 26 penampilan musim ini. Nah, melihat kebutuhan yang ada, terlebih Højlund sendiri masih belum bisa perform, maka nggak ada salahnya untuk mendatangkan Icardi sebagai loan. Dan kalaupun misalnya Leo nggak realistis direkrut Januari ini, paling tidak Icardi bisa didapatkan untuk menambah daya gedor MU. Sebab sang striker sendiri dilaporkan sudah lama berminat bermain di Inggris, sehingga ia siap mempertimbangkan opsi pindah ke MU Januari nanti. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi back, dan opsi itu jatuh kepada Jean-Claire Todibo. Mungkin bagi kalian Todibo ini terdengar asing. Maklum, ia hanya main di Liga Prancis bersama OGC Nice. Akan tetapi meskipun gak terkenal amat, Todibo ini merupakan back yang sangat potensial, di mana ada beberapa kekuatan yang menjadi daya tawar pemain kelahiran Guyana Prancis ini. Salah satunya adalah bagus dalam penguasaan bola. Selain itu, Todibo juga tahan apabila ditekan dan bisa nyaman membawa bola keluar dari pertahanan sendiri. Soal defense, ia juga punya kemampuan tackle yang fantastis, yang mana rata-rata mencapai 2,48 tackle per 90 menit di Ligue 1 musim ini. Kemudian pemain 23 tahun itu juga bagus dalam duel 1 lawan 1 dan ia juga nyaman bertahan di area yang lebih luas. Yap, Todibo sendiri bisa menjadi alternatif yang bagus untuk mengisi pos belakang yang sedang krisis. Meskipun belum berpengalaman, namun dengan usianya yang masih muda, Todibo punya waktu untuk berkembang lebih baik lagi. Nah, jika serius, Manchester United mesti mengeluarkan setidaknya 45 juta euro atau setara dengan 753 miliar rupiah untuk memboyongnya. Akan tetapi tenang, itu masih bisa dinego tipis-tipis kok. Yap, terlepas dari apapun, semuanya masih dalam tahap rencana. Dan Ten Hag tahu jika MU ini harus hemat betul-betul agar tak kena sanksi FFP. Meskipun begitu, sang menir merasa sangat optimis jika di Januari nanti MU bakal bisa dapat pemain baru. Ya kali, mau survive pakai pemain yang ada sekarang. Ntar kalau kalah, fansnya ngamuk lagi. Ya emang sih, dalam beberapa situasi, Ten Hag ini sering blunder dalam menentukan taktik dan sistem. Namun di satu sisi, ia pasti juga pusing kalau melihat kondisi bench yang memprihatinkan. Misal Højlund nggak perform, gantinya Martial. Lalu Garnacho jika down, Rashford pula yang masih drop. Kemudian El Gasing Anthony, Pellistri yang mainnya masy polos. Emang separah itu MU. Akan tetapi buat fans MU yang sentosa, tetap tenang dan berdoa aja kalau tim kesayangan bisa keluar dari krisis pemain yang ada sekarang. Oke?